Selamat datang pendengar. Ini adalah bab baru cerita tentang pelakor. Semoga keluarga kita dijauhkan dari keretakan karena pelakor ataupun pebinoria. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Bab 1. Bunda, kok foto profil HP ayah foto tante-tante? Ini foto siapa, Bun? Apa? Aku tersentak mendengar pertanyaan Giska, anakku satu-satunya yang berusia 7 tahun. Aku segera membuka kontak ponsel Mas Agung di aplikasi berwarna hijau, dan mengklik foto profilnya. Benar saja, ada foto seorang wanita muda berpakaian seksi dengan rambut sebahu. Segera saja aku save foto itu di galeriku. Oh, itu mungkin teman sekantor ayah Gis, biasa teman-teman ayah suka pada iseng, jawabku mencari alasan yang tepat. Agar dia tak berburuk sangka pada ayahnya. Dan benar saja, sekitar 3 menit kemudian foto profil itu telah berganti menjadi gambar kaligrafi. Mungkin saja tadi Mas Agung salah pencet, tapi kenapa dia bisa menyimpan foto wanita itu? Lalu siapa sebenarnya wanita itu? Aku harus menyelidikinya. Aku pun mengirim foto tersebut menggunakan aplikasi hijau kepada seseorang. Do, tolong cek ini foto siapa, cepet nggak pakai lama. Dido adalah teman sekantor suamiku. Dia adalah orang kepercayaan Om Beni sang direktur utama. Om Beni adalah sahabat dekat almarhum papa. Sejak aku kecil Om Beni sangat menyayangiku. Atas bantuan Om Benilah Mas Agung yang hanya lulusan SMA bisa mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang bagus di perusahaan itu. Hanya saja Mas Agung tidak menyadarinya. Ini si foto si Yuyun, Ra. Karyawan di sini, tapi belum lama dia kerja di sini dan belum menjadi karyawan tetap pula. Emang kenapa Ra? Tolong kirim nomor ponselnya ke aku, Doi. Setelah Dido mengirim nomor ponsel si Yuyun, segera aku save di aplikasi berlogo hijau. Kulihat foto profil wanita itu persis sama din foto profil ponsel suamiku. Tulisan kaligrafi yang sama. Aneh, kok bisa sama? Aku memutuskan untuk menghubungi suamiku. Halo, Assalamualaikum Mas. Diangkat, tapi tidak ada suara. Halo, kamu di mana Mas? Halo, maaf, ini dengan S siapa? Terdengar sahutan dari seberang sana. Dek, suara perempuan. Siapa dia? Halo, ini siapa? Kenapa ponsel suami saya ada sama Anda? Tanyaku gusar. Tut kok dimatikan? Aku makin penasaran. Apa mungkin kamu mengkhianatiku, Mas? Suara mobil memasuki halaman. Sepertinya Mas Agung pulang. Tumben masih siang sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok tumben sudah pulang? Dek, lihat ponsel Mas. Enggak. Sejak tadi dicari-cari nggak ketemu. Sampai-sampai Mas ikut meeting dengan Pak Beni sejak tadi pagi nggak pegang ponsel. Apa? Mas Agung sejak pagi meeting dengan Om Beni. Diam-diam aku minta Dido untuk mengecek kebenarannya. Pak Agung sejak pagi memang meeting bareng Pak Beni. Ra, ada apa sih sebenarnya? Aku sedikit lega membaca jawaban Dido. Kamu yakin Mas, nggak tahu ponselnya di mana? Selidikku. Iya Dek, tapi kalau nggak ada di rumah, mungkin di kantor. Tadi Mas buru-buru diajak Pak Beni ke lapangan. Sepertinya Mas Beni tidak berbohong. Kayaknya. Ponsel Mas sama Yuyun, ujarku hati-hati. Hah? Apa? Raut wajah suamiku nampak begitu cemas. Kenapa, Mas? Kok kaget gitu? Wah, bahaya kalau ponsel aku sama dia, Dek. Dia wanita nggak benar. Mas Agung kelihatan bingung, mondar-mandir. Maksud Mas, dia beberapa kali menggodaku di kantor. Bukan cuma aku, tapi beberapa teman di kantor pernah dia ganggu. Bahkan Pak Bandi sampai ribut sama istrinya. Tapi kamu tenang aja. Aku sudah lapor ke Pak Beni. Kemungkinan dia akan dikeluarkan bulan depan. Aku merasa lega mendengar penjelasan suamiku. Walaupun belum percaya 100%. Hal ini bisa aku cek lagi nanti dengan Dido dan Om Beni. Ayo Dek, ikut. Loh, kemana, Mas? Aku tahu kamu belum yakin dengan penjelasan Mas tadi. Pasti si Yuyun sudah bikin kamu nggak tenang. Sekarang kamu ikut aku ke kantor. Biar kamu yang mintain ponselku ke Yuyun. Mas Agung menggandengku ke mobil. Kami pun pergi menuju kantornya. Semoga suamiku benar-benar tidak tergoda oleh Yuyun si pelakor itu. Tidak ada percakapan selama perjalanan menuju kantor. Rasa penasaranku pada wanita yang bernama Yuyun itu makin menjadi karena melihat kegelisahan pada sikap suamiku. Mobil ini ber-AC tapi dia berkeringat. Lah membawa mobilnya pun dengan kecepatan rendah. Apa dia sengaja? Selamat sore Pak Agung. Sapa security kantor saat kami memasuki pintu utama. Sore Pak Amir, apa semua karyawan sudah pulang? Sebagian sudah, Pak, tapi Pak Beni dan beberapa karyawan masih ada di lantai atas. Oh ya, Pak, ini tadi ada titipan ponsel milik Bapak dari Mbak Yuyun sebelum dia pulang tadi. Pak Amir memberikan amplop coklat yang berisi ponsel suamiku.
Aku melihat senyum kelegaan pada wajah Mas Agung. Entah lega karena ponselnya ditemukan atau karena aku tidak jadi bertemu dengan si Yuyun itu. Oh ya, terima kasih, Pak Amir, jawab suamiku. Dek, aku ke lantai atas dulu ya. Ya, Mas. Aku duduk di depan resepsionis. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Om Benny banyak merubah kantor ini menjadi lebih bagus dan tertata rapi. Serah, Dido histeris terkejut saat melihatku. Sepertinya lah baru saja dari luar. Mataku membelalak melihatnya. Segera aku kedipkan sebelah mataku dengan maksud memberi kode. Syukurlah Dido langsung paham, karena tidak ada satupun yang mengetahui persahabatanku dengan Dido, termasuk suamiku. Hanya Om Benny seorang yang tahu. Karena Dido diterima kerja di kantor ini atas referensiku. Akhirnya Dido hanya tersenyum dan mengangguk sambil berlalu dari hadapanku. Beruntung tidak ada karyawan lain yang melihat. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari Om Benny. Sarah, kamu naik ke ruangan Om sebentar ya. Tapi Om, sudah gak apa-apa, naik aja. Kantor juga sudah sepi, sela Om Benny. Baiklah Om, Sarah ke sana sekarang. Aku segera menuju ruangan Om Benny yang berada di lantai atas. Bagaimana kabarmu, Sarah? Om Benny memulai percakapan. Nampak wajahnya serius. Sarah baik, Om, jawabku yang duduk di hadapannya kini. Ruangan Om Benny sepi. Di lantai ini sudah tidak ada karyawan. Mungkin mereka sudah pulang. Mas Agung pun tak terlihat batang hidungnya. Di lantai 2 aku hanya melihat Dido dan 2 orang karyawan. Sarah, Om sudah tua. Sudah tidak sanggup memimpin perusahaan bapakmu ini. Perusahaan ini sudah berkembang cukup pesat. Membutuhkan pemimpin yang lebih muda dan produktif. Sudah saatnya Om kembalikan padamu. Sebenarnya Om Benny memang sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin benar sudah saatnya aku memimpin langsung perusahaan ini. Baiklah, Om, tapi aku mohon hal ini tetap dirahasiakan dulu. Jangan sampai Mas Agureng tahu dulu bahwa sebenarnya aku penilik perusahaan ini. Kalau memang itu maumu, Om ikuti permainanmu saja. Jadi, kapan kamu mulai bisa aktif? Untuk laporan keuangan dan lainnya kamu bisa minta Dido kirim email ke kamu. Sarah akan mengabari secepatnya. Kalau begitu Sarah pamit ya, Om. Takut nanti Mas Agung nyariin. Aku segera pamit untuk keluar menemui Mas Agung. Ting, sebuah pesan dari Dido. Ra, aku lihat suamimu lagi berdua sama Yuyun di belakang kantor. Apa? Bukannya tadi Yuyun sudah pulang? Sebaiknya aku cek sendiri sekarang. Dido nggak mungkin bohong. Dengan langkah cepat aku langsung menuju ke belakang kantor. Di sana sebenarnya adalah tempat parkir motor karyawan. Sedangkan mobil Mas Agung ada di depan kantor. Berarti dia memang sengaja menemui pelakor itu. Aku menatap nanar sepasang manusia yang sedang berbicara di bawah pohon besar itu. Dari tempatku berdiri ini tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi nampak keakraban yang tak wajar di antara mereka. Wanita itukah yang bernama Yuyun? Masih muda, tapi menurutku tidak begitu cantik. Namun sikapnya berbicara dengan suamiku seperti wanita penggoda. Sesekali mereka saling menyentuh. Hebat kamu Mas. Pintar sekali kamu menutupi kelakuanmu selama ini. Baiklah, Mas. Silahkan lanjutkan permainanmu. Kamu akan pingsan jika tahu siapa aku sebenarnya. Tidak salah aku merahasiakan ini semua selama 8 tahun. Tunggu pembalasanku. Bab 2. Dek, ayo pulang. Mas Agung menghampiriku di ruang resepsionis yang sudah sepi. Dengan langkah gontai aku pun mengikuti suamiku menuju mobilnya. Sekuat tenaga emosi ini kuredam. Biarlah nanti saatnya tiba akan kuhancurkan mereka. Selama perjalanan pulang Mas Agung nampak bahagia. Lah senyum-senyum sendiri, persis seperti orang sedang jatuh cinta. Tapi lebih mendekati seperti orang gila menurutku. Sementara aku sedang berkirim pesan dengan Cory, asisten pribadiku yang pastinya tidak pernah diketahui Mas Agung. Cory mengurus semua bisnisku, termasuk bisnis properti yang selama ini aku jalani secara diam-diam. Teknologi dan alat komunikasi yang canggih sangat membantuku menjalankan bisnis ini dari rumah. Tentunya di saat Mas Agung ke kantor dan pekerjaan rumah terselesaikan. Mobil memasuki halaman. Kami pun sampai di depan rumah ibu mertua. Ya, sejak menikah kami memang menumpang dengan mertua. Mas Agung selalu beralasan tabungannya belum cukup setiap aku memintanya untuk membeli rumah. Sarah, kamu dari mana saja? Ibu cari-cari kamu dari tadi. Ini Giska juga nanyain kamu terus. Ibu sudah berdiri di pintu saat kami tiba. Maafin Sarah Bu, tadi Mas Agung mendadak ngajakin ke kantor. Sarah tadi mau pamit, tapi ibu lagi tidur. Halah alasan aja kamu. Tuh rumah berantakan belum ada yang beresin. Iya, Bu. Aku mulai merapikan rumah. Mulai dari dapur yang berantakan. Heran,
Tadi sebelum aku pergi semua masih rapi dan bersih. Kenapa banyak sekali piring dan gelas yang kotor menumpuk? Di rumah ini hanya ada aku, Mas Agung, Ibu dan Giska. Bu, apa tadi ada tamu? Kenapa banyak sekali piring dan gelas yang kotor? Tanyaku. Tadi Lastri kesini sama anak-anaknya. Lastri kan sekarang kerja, jadi dia nggak sempat masak. Tadi dia makan di sini, apa? Jangan-jangan masakanku di meja sudah habis. Segera ke ruang makan dan membuka tutup saji. Lemas rasanya, melihat masakanku sudah tak bersisa. Padahal aku dan Mas Agung belum makan sama sekali. Bu, Mbak Lastri itu kalau nggak sempat masak kenapa nggak beli aja sih? Kok malah ngabisin makanan di sini? Mana nggak mau nyuci piring lagi sehabis makan, kataku kesal. Kamu itu kok perhitungan sekali. Ingat Sera, kamu itu cuma menantu yang numpang di sini. Agung aja yang nyari duit nggak masalah, sahut ibu dengan suara yang meninggi seperti biasanya setiap bicara denganku. Iya, Dek, nggak apa-apalah sekali-sekali Mbak Lastri makan di sini, sela Mas Agung. Percuma rasanya berdebat dengan mereka. Semoga Mbak Lastri kakak tertua Mas Agung itu besok tidak makan di sini lagi. Dia memang tinggal hanya beberapa meter dari rumah ibu. Sera, sekarang kamu masak. Ibu lapar. Aku capek bu. Ini rumah juga masih berantakan. Kita pesan makanan online aja ya. Jangan boros-boros, Dek. Kamu masak aja sana, seru Mas Agung dari dalam kamar. Aku membuang nafas kasar. Baiklah, Mas. Sekarang aku masih mau disuruh-suruh oleh keluarga yang gak punya hati ini. Akan tetapi nanti, suatu saat mereka akan kejang-kejang jika tahu siapa aku. Malam telah larut, Lelah pun menyapa. Seperti biasa aku menemani Giska tidur di kamarnya. Sambil membaca email dari Dido dan Kori. Berlanjut mengecek saldo rekeningku. Tersenyum puas melihat angka yang fantastis hasil keuntungan penjualan beberapa apartemen minggu ini. Malam ini aku memutuskan untuk tidur di kamar Giska. Biarlah Mas Agung tidur sendiri malam ini. Sejujurnya aku masih sangat kecewa atas kelakuannya di kantor tadi sore. Yuyun, bersiaplah menerima pembalasanku wahai pelakor. Bersambun.